Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Wilayahnya meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Indonesia bagian barat memiliki corak Asiatik. Daerah ini merupakan kelanjutan dari paparan Sunda. 2. Indonesia bagian tengah. Wilayahnya Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Daerah ini merupakan daerah khas Indonesia. 3. Indonesia bagian timur. Wilayahnya meliputi Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Daerah ini memiliki corak Australis karena merupakan kelanjutan dari paparan Sahul. Ciri flora Indonesia bagian barat: jenis meranti-merantian yang sangat banyak, jenis rotan, terdapat jenis rotan, tidak memiliki hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa yang sedikit, jenis tumbuhan sagu juga sedikit, memiliki berbagai jenis nangka atau tarak. Indonesia bagian tengah banyak terdapat jenis tumbuhan palem. Banyak terdapat tumbuhan paku-pakuan dan anggrek. Pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Pada musim kemarau daunnya gugur, pada musim penghujan mulai bertunas. Jadi ini jenis hutan musim tropis. Indonesia bagian timur memiliki jenis meranti-merantian yang sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa dan sagu. Jenis flora khas Indonesia bagian barat: pohon kamper, tersebar di Nanggro Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara. Rafflesia terdapat di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Jati tersebar di Jawa. Tenggaring, kayu ulin, kasturi di Kalimantan. Indonesia bagian tengah, jenis flora khas: kayu hitam atau eboni, kayu rima, kayu cendana, anggrek. Indonesia bagian timur, jenis flora khas: kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat dan merbau pantai, matoa, sagu, nipah, dan hutan mangrove di daerah pantai. Bioma di Indonesia bagian barat berupa hutan hujan tropis, hutan musim tropis, hutan bakau. Indonesia bagian tengah lebih banyak berupa sabana atau stepa. Indonesia bagian timur lebih banyak berupa hutan bakau atau mangrove di wilayah pantainya, kemudian hutan hujan tropis di pegunungan. Flora Sumatera secara berturut-turut mulai dari pantai timur berupa hutan bakau, hutan gambut, hutan rawa air tawar. Bagian barat dan tengah berupa hutan hujan tropis. Mengapa demikian? Kita perhatikan peta berikut ini. Warna dalam peta yang ada di layar ini menunjukkan perbedaan ketinggian tempat. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, warna kuning atau coklat di sini berupa dataran tinggi dan pegunungan. Kita lihat wilayah Sumatera, bagaimana morfologinya, bentuk muka buminya, dilihat dari warna peta yang ada. Pantai timur warnanya hijau, jadi pantainya berupa pantai yang landai sehingga banyak ditumbuhi hutan bakau atau mangrove. Kemudian bergerak ke arah barat dari pantai timur Sumatera, ini warnanya masih hijau, flora yang tumbuh ini berupa hutan gambut. Kemudian bergerak lagi ke arah tengah berupa hutan rawa air tawar. Sementara di bagian tengah dan barat ini yang warnanya kuning atau coklat, ini berupa dataran tinggi dan pegunungan. Flora yang tumbuh di sini berupa hutan hujan tropis. Jadi morfologi atau fisiografi ketinggian tempat ini mempengaruhi perbedaan jenis tumbuhan. Flora Jawa dan Kalimantan
dicirikan oleh jenis flora dari arah pantai ke bagian tengah tidak jauh berbeda dengan flora Sumatera, yaitu berupa hutan bakau, hutan gambut, dan hutan hujan tropis. Wilayah pantai di sini ini berupa hutan bakau, kemudian bergerak ke tengah hutan gambut. Nah, di bagian tengah ini berupa pegunungan. Kalau dilihat warnanya yang coklat di sini, pegunungan. Pegunungan ini apa? Berupa hutan hujan tropis. Di Kalimantan juga sama. Flora di Sulawesi memiliki kemiripan dengan flora daerah kering di Filipina. Flora yang ada di pantai dan dataran rendah lebih mirip dengan flora di daerah Papua. Flora di daerah pegunungan mirip dengan flora di Kalimantan. Jadi ini wilayah Sulawesi, floranya ini yang bagian utara lebih mirip dengan flora di daerah kering Filipina. Kemudian flora yang di daerah pegunungan, ini daerah yang berwarna coklat, mirip seperti flora di Kalimantan. Sementara flora di dataran rendah, ini di daerah yang berwarna hijau, itu lebih mirip seperti flora di dataran rendah Papua. Bioma di Indonesia dari barat ke arah timur, dari arah baratnya wilayah Sumatera dan Kalimantan, bergerak ke Jawa sampai ke Nusa Tenggara berupa hutan hujan tropis, hutan musim tropis, kemudian sabana dan stepa. Menurut Köppen, wilayah Sumatera dan Kalimantan memiliki iklim AF. A itu iklim tropis, F dengan curah hujan tinggi. Jadi Sumatera Kalimantan merupakan daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Wilayah Jawa menurut Köppen memiliki iklim AM. A itu tropis, M dengan curah hujan sedang atau menengah, sehingga tumbuhan yang hidup itu hutan musim tropis. Nusa Tenggara memiliki iklim AW. A tropis, W itu curah hujan rendah. Jadi Nusa Tenggara merupakan daerah tropis dengan curah hujan rendah. Bioma yang hidup sabana dan stepa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ada kecenderungan dari arah barat Sumatera, Kalimantan ke arah timur sampai ke Nusa Tenggara, curah hujannya semakin berkurang. Mengapa ke arah timur curah hujannya semakin berkurang? Hal ini dipengaruhi oleh pola gerakan angin muson yang melewati. Maksudnya, angin muson barat dari Asia banyak membawa uap air, sehingga curah hujan di bagian barat lebih tinggi daripada di bagian timur, khususnya wilayah Nusa Tenggara. Sementara angin muson timur dari Australia sedikit membawa uap air, jadi sifatnya kering. Padang rumput, sabana, stepa hidup pada daerah dengan curah hujan rendah dan turun tidak teratur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.